Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 1 ini, yaitu sub pokok bahasan A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sub pokok bahasan B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sub pokok bahasan C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya, sahabat pembelajar sudah kita ajak membahas sub pokok bahasan A tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas sub pokok bahasan B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila ini dijadikan landasan pokok atau landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila ini tentu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang hakikat ideologi terbuka. Ideologi itu adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, ini menurut pendapat dari Mubiarto. Selain sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa tentu memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila ini tidak diwujudkan atau tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Nah, apa sih sebenarnya itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka itu merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, dia bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ideologi terbuka ini ada karena sumber dari nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian ciri daripada ideologi terbuka ini adalah nilai-nilai dan cita-citanya ini tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Beda dengan ideologi tertutup, yaitu pandangan yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah. Baiklah, sahabat pembelajar, sekarang kita bahas yang kedua. Tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Maksudnya
untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila ini bersifat aktual, bersifat dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila ini harus selalu kita perhatikan. Seperti yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan masyarakat dalam kehidupan. Yang kelima, penciptaan norma yang harus dilalui dengan kesepakatan. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas tadi, keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai seperti nilai dasar, yaitu hakikat kelima nilai Pancasila ini bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada namanya nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengamalan. Pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan atau perbaikan, atau bahasa kekiniannya adalah reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Suatu ideologi selain dia memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran, dan nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini karena suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural dia memiliki dimensi. Ada 3 dimensi dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal ini karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui kemana arah mereka membangun kehidupan bersama ini. Kemudian yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi normatif itu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya bahwa Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi di negara Republik Indonesia serta merupakan
start fundamental norm atau kaedah pokok negara yang fundamental. Dengan kata lain bahwa agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, yang bersifat nyata, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya perkembangan pemikiran-pemikiran yang baru, yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nah, oleh karena demikian, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Baiklah sobat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas sub pokok bahasan B. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.